Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir, perancangan peningkatan kualitas daya listrik pada Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro. Saya Titi Nurul Arifah dengan subjudul Analisis dan Perancangan Keseimbangan Tegangan dan Arus serta Evaluasi Sirkuit breaker. Saya Dito Septano dengan subjudul Analisis Perancangan Filter Pasif untuk Mereduksi Harmonisal. Saya Sandy Anugrah Bagi Pratama dengan subjudul Analisis Teknis dan Ekonomi Perancangan Penggunaan Kapasitor Bank untuk memperbaiki nilai faktor daya dan profil tegangan. Berikut ini merupakan single line diagram pada Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro. Pada topik perancangan keseimbangan tegangan dan arus menggunakan simulasi unbalanced load flow analysis dengan standar yaitu EN 50160 untuk ketidakseimbangan tegangan maksimum yaitu 2%, kemudian ANSI C84-1/1995 untuk ketidakseimbangan arus maksimum yaitu 5%. Berikut ini merupakan run unbalanced load flow analysis pada kondisi existing. Dapat dilihat sebagian besar kabel berwarna merah. Kemudian dilihat juga pada alert view, terdapat ketidakseimbangan arus sehingga perlu dilakukan pemerataan beban satu fasa ke fasa lainnya. Setelah dilakukan pemerataan beban dapat dilihat kabel pada sistem ini sudah berwarna hitam. Kemudian dilihat juga pada alert view, ketidakseimbangan arus sudah sesuai dengan standar. Kemudian dilakukan simulasi short circuit analysis untuk evaluasi sirkuit breaker. Dilihat pada alert view bahwa MCCB masih berfungsi dengan baik dan masih layak digunakan. Namun saat di run load flow analysis, arus nominal pada simulasi melebihi arus nominal pada MCCB. Arus pada simulasi yaitu 105,6, sedangkan arus nominal pada MCCB adalah 100 ampere. Sehingga perlu diadakan pergantian MCCB dari arus nominal 100 ampere menjadi 125 ampere. Pada subtopik perancangan filter pasif, nilai THD arus maupun tegangan mengacu pada standar IEEE 519 tahun 2014 dan standar SPLN D5004-01 tahun 2012. Simulasi yang digunakan pada software etap 12.6 ini adalah menggunakan tools harmonic analysis, di mana setelah melakukan run harmonic load flow, didapatkan bahwa nilai THD tegangan pada tiap bus beban telah memenuhi standar. Sementara untuk nilai THD arus pada beberapa bus beban belum memenuhi standar sesuai dengan rasio ISC/IL. Sebagai contoh pada bus beban lantai 2, di mana standar pada bus beban 1 lantai 2 adalah sebesar 15% dan bus beban 2 lantai 2 sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bus beban lantai 2 belum memenuhi standar. Oleh karena itu dilakukan perancangan filter pasif yang terpasang secara paralel pada bus beban. Setelah dilakukan perancangan filter pasif pada bus beban dengan orde peredaman kelima, didapatkan bahwa nilai THD tegangan dan THD arus pada tiap bus beban telah memenuhi standar. Biaya investasi yang diperlukan untuk perancangan filter pasif ini adalah sebesar Rp1.300.000 untuk komponen kapasitor, lalu sebesar Rp1.051.000 untuk komponen induktor, lalu sebesar Rp43.964.000 untuk komponen resistor rheostat. Sehingga total investasi yang diperlukan untuk perancangan filter pasif ini adalah sebesar Rp46.315.000. Pada perancangan perbaikan faktor daya ini menggunakan standar SPLN 70-1 dengan batas minimal faktor daya adalah 0,85 dan standar profil tegangan yang digunakan yaitu standar SPLN 1 tahun 1995 dengan batas maksimal plus 5% dan minimal min 10% dari tegangan nominal. Berikut ini merupakan hasil run simulasi load flow analysis belum dilakukan perancangan. Dapat dilihat bahwa terdapat bus dengan nilai faktor daya kurang dari 0,85, sedangkan untuk nilai profil tegangan sudah sesuai dengan standar. Untuk memperbaiki nilai faktor daya, maka dilakukan pemasangan kapasitor bank pada beban tersebut. Berikut ini merupakan hasil run simulasi load flow analysis setelah pemasangan kapasitor bank. Dapat dilihat bahwa pemasangan kapasitor bank menyebabkan nilai faktor daya sudah sesuai dengan standar dan pemasangan kapasitor bank berfungsi sebagai support tegangan. Untuk analisis ekonomi, didapatkan perhitungan biaya total investasi kebutuhan kapasitor bank sebesar Rp9.120.000. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan selama 10 tahun menggunakan metode life cycle cost analysis sebesar Rp54.480.000 dengan faktor pemotongan 3,5% atau 7,56. Sedangkan untuk perhitungan penghematan biaya didapatkan biaya total sebesar Rp68.186.807 dan payback period terdapat pada tahun kedua.